harus benar-benar berproses kaderisasi, jangan hanya sebuah kebanggaan bahwa aku pernah berkarir di itu. Tapi boleh nggak kalau misalkan beli sertifikat Magesta aja, Ustaz? Nggak ikut, beli aja misalkan. Jangan kan beli, bikin sendiri aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ngopi nih, ngopi sambil beropini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat saya banggakan, yang saya hormati dan kita muliakan, yaitu Kiai Al Ustadz Muhammad HR. Luar biasa. Beliau adalah pengasuh dari Majelis Fathur Rasyad. Beliau juga bendahara umum dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar. Beliau juga salah satu pengurus MUI Kabupaten Banjar. Banyaklah pangkat-pangkat beliau, kalau kita sebutkan nanti nggak sampaian. Apa kabar, Ustaz? Baik, kalau saya sambat kita kena bangga ya. Kabur jurang. Loh, bagusnya fakta gitu. Alhamdulillah. Fakta sombongnya. Fakta sombongnya. Kayak apa nih, selain bisnis pian yang banyak, kayak apa rutinitas dakwah pian hari ini? Kalau rutinitas dakwah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Karena kita susun lah, kita tertibkan semuanya gitu. Jadi antara bisnis, usaha, habis itu dakwah kita di majelis, atau dakwah secara bahasanya tuh kayak formal lah. Formal itu kan di majelis langsung, atau non formal. Berarti semuanya pian manajemen dengan baik ya, Gurula? Ya, mudah-mudahan seperti itulah. Lalu ini kan teman-teman semua termasuk ulun mau lebih mendalami lah, bagaimana sih salah satu strategi dakwahnya Ustadz Muhammad HR, dan bisa juga nanti ditambah dengan strategi bisnis. Ada kaitannya nggak sih antara strategi dakwah dengan bisnis ini? Jadi dua-duanya itu sukses jalan dua-duanya gitu. Jadi kalau bicara strategi ya sedikit banyaknya adalah kita kesamaan itu kan. Kalau samaannya apa? Kalau bisnis itu mencari pelanggan, kalau ini mencari jamaah. Atau ya, kalau dai itu kan ad-da'i ilallah, mengajak orang kepada kebaikan yang ujung finishnya nanti kepada Allah itu. Jadi masalah hubungan antara bisnis ini ya sedikit banyak atau ada. Dan sebenarnya kalaunya dakwah bicara bisnis, kalau orang bisnis dakwah dengan ditopang bisnis lebih mudah karena tidak ada kepentingan ekonomi di sana. Nah, itu. Jadi lebih insya Allah itu lebih ikhlas lah karena kita sudah ditopang dengan kemandirian ekonomi kita. Nah, saya mau fokus dengan kata-kata kepentingan ekonomi tadi. Bagaimana seorang Ustadz Muhammad HR memandang hari ini fakta-fakta banyak yang menjadikan dakwah ini satu-satunya menjadi sarana untuk kepentingan ekonomi mereka? Itu jawabannya itu panjang tuh. Jadi begini ya, kita harus memahami dulu atau kita pahami konsep dasar daripada strategi bisnis itu gimana sih, sebelum nanti menjawab bagaimana orang yang memampatkan dakwah sebagai ladang bisnis lah bahasanya itu ya. Kita harus kembali dulu ke asal dasar sama sekali. Di hadis Nabi itu kan innamal a'malu binniyat. Amal itu harus innamal a'malu binniyat. Amal itu harus dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu tergantung nanti seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Ketika kita mau dakwah ini kan, kalau niat kita lillahi ta'ala, ini nanti berbagai macam strateginya. Mungkin orang di luar sana mengatakan, oh orang itu penjilat, oh orang itu takut menyampaikan yang hak, oh orang itu mencari ladang bisnis. Nah, kembali ke individu kita, tujuan kita berdakwah ini apa sih? Ketika ada orang yang berbicara di luar sana, orang itu A, I, U, E, tidak usah kita dengarkan. Karena tujuan kita lillahi ta'ala. Tapi karena strateginya itu bagaimana?
entah itu pendekatannya persuasif, perorangan, mungkin lihat orang dong kenapa jadi berkawan sama orang itu kan, kenapa dia tuh lemah, nggak pernah keras, malah seolah-olahnya lunak terus mendekat, atau lebih ekstrim lagi menjilat. Tapi kita tetap pada pendirian kita bahwa niat kita ini adalah mengajak orang minaz zulumat ilan nur, dari yang tidak baik menjadi baik menurut kita. Kenapa jadi menurut kita? Kenapa jadi harus menurut kita? Karena tidak semua apa yang kita katakan baik belum tentu menurut orang baik. Ya kan? Betul. Apa yang kita anggap baik hari ini belum tentu orang di luar sana menganggap itu baik. Karena kebaikan subjektif ya, Pak. Iya. Ustaz. Ketika itu kita menganggap itu baik, kita lakukan. Kalau kita yakin, bahkan aku yakin itu baik, kita lakukan. Orang ngomong di sana bagaimana mencaci kita, mencela kita, masa bodoh. Buat apa kita meladeni? Jadi kalau kita mau dakwah, ya fokus ke jamaah kita, ngapain kita ngomentari orang yang ada di luar kita. Itu poinnya. Contohnya gini, ketika kita ceramah misalkan, lalu ada yang apa sih namanya sekarang tuh respon apa? Yang video itu di reaction. Ya, reaction video. Ya, Reaction betul. video. Reaction video. Itu video kita ceramah di reaction sama apa? Sama orang nih. Wah, ini ceramahnya begini. Lalu kita balas. Apa gunanya? Tenaga kita, pikiran kita, waktu kita habis meladeni orang. Apakah ketika kita meladeni orang itu, apakah ketika kita berdebat dengan orang itu dia mau ikut dengan kita? Ya jelas enggak, karena orang sudah benci kan. Sudah benci. Persentasinya 5-10% aja. Betul. Kecil. Dan sampai hari ini kayaknya orang yang berdebat itu tidak mungkin ikut dengan Kita. iya. Jadi buat apa kita ini? Orang ngomong di luar sana masa bodoh. Yang penting kita adalah menjaga jamaah kita dan mencari sebanyak-banyaknya jamaah. Jadi percuma kita meladeni orang, makanya kiai-kiai kita itu nggak pernah berstatement dan mengikut campuri urusan orang di luar sana yang serang sana, serang sini, serang sana, serang sini. Mereka mau berbicara ketika timbul bahaya konflik. Ketika timbul konflik baru diangkat bicara. Bicaranya untuk apa? Bagaimana tidak terjadi konflik ini yang bisa membahayakan. Baik itu antar agama atau sesama seagama atau antar ras suku. Itu baru kiai kita mau bicara. Selama masih khilafiyah perdebatan, ya kan? Itu tidak bisa, tidak dikomentari. Mereka guru-guru kita, kiai-kiai kita fokus kepada jamaahnya. Kadang orang menganggap apa? Takut misalnya kan dengan orang ini menghajar, orang itu tidak bisa debat, tidak bisa ini. Kata siapa kan? Belum tentu. Belum tentu. Orang Cuma diam kan belum tentu nggak bisa jawab ya. iya, karena percuma. Coba kita pikirkan dengan pikiran yang benar, pikiran yang lurus. Kalau kita balas itu sampai kapan? Sampai, dan hasilnya apa? Dia ujung-ujungnya juga nggak bakalan ikut kita juga. Nah, percuma kan? Ya betul. Jadi kalau kita misalnya contoh berbicara masalah Wahabi, bicara Wahabi, ya kita berbicara itu sekelas di lingkup jamaah kita. Tidak usah kita menyerang ke kelompok mereka. Kalau semakin kita serang, kelompok mereka akan naik. Ketika kita menyerang orang itu akan naik. Jadi ketika ada orang yang menyerang guru kita sebenarnya, kalau saya anggap apa pendapat saya pribadi, ada yang menyerang guru kita, hal yang paling tepat adalah tidak melawan, tidak membalasnya di video. Karena ketika berbalas dengan video, apalagi di YouTube di mana, itu akan menjadi FYP, akan timbul. Dia yang naik ya. Dia yang naik dan orang banyak akan tahu permasalahan. Seandainya tidak dibalas, kan nggak ada yang tahu gitu. Mungkin segelintir orang, tapi semakin dibalas, kubu sini balas, akhirnya viral. Dan algoritmanya Google itu akan menimbulkan itu terus. Orang yang nggak nonton juga akan nanti masuk ke dalam pilihan itu. Tahu. Jadi ada beberapa hal tadi yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz. Pertama, kita harus punya niat yang kuat ya, yang tulus, yang ikhlas.
Yang kedua, kita harus fokus dengan tujuan, berarti kita harus punya visi misi yang jelas ya Ustaz ya. Pasti. Yang ketiga, kita jangan peduli dengan apa yang orang omongkan kepada kita dan apapun itu. Namun kan kadang begini Ustaz ya, orang itu kadang, orang yang tidak suka dengan kita bukan saja menyerang dari segi apa yang kita lakukan, tapi mereka sudah menyerang personal misalnya. Ada nggak situ sampai misalkan Ustadz Muhammad HR yang nyerangnya sampai personal misalnya? Bagaimana kalau itu seandainya terjadi atau sudah terjadi, gimana cara menyikapinya? Ketika terjadi perdebatan, bukan persoalan masalah ilmiah, ini kan sesuatu yang hal wajar. Dan ketika kita pandang bahwa ini tidak bisa diteruskan karena akan masing-masing teguh dengan pendiriannya, itu percuma. Nah, kalau personal bagaimana? Dianya, ini kan sebenarnya lebih kepada provokasi. Ya kan? Betul provokasi. Sebenarnya lebih arahnya itu lebih provokasi. Kalau sudah menyerang personal itu provokasi. Kalau bicara masalah provokasi, siapa yang lebih jahat daripada Abu Jahal CS kepada Nabi? Oh, betul. Siapa yang lebih jahat dari Abu Jahal CS? Provokasi luar biasa itu. Provokasinya luar biasa. Dan Nabi apakah mampu untuk membalas? Sanggupkah Nabi membalas? Sanggup. Bahkan malaikat menawarkan gunung untuk dilempar kepada kafir Quraisy. Bukan hanya Abu Jahal, tapi semua yang membenci Nabi akan habis. Berarti walaupun kita secara personal, kita harus tetap teguh dengan pendirian kita ya Ustaz ya? Iya pasti. Karena ketika kita yakin Allah Ta'ala pasti akan tolong kita. Karena kita berjuang di jalannya Allah. La takhaf wa la Tahzan. innallah Ma'ana. Kenapa harus tahu? Jadi misalnya kita ambil filosofi dari perjalanan Nabi dari kota Makkah ke Madinah dengan berbagai macam ujian dari rumah, pengen dibunuh, masuk ke gua Hiro sampai kemana-mana, tapi terus berjalan. La takhaf wa la Tahzan. innallah ma'ana. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Berarti prinsip Ustadz Muhammad HR ini itu juga prinsip yang dibawa di dalam berbisnis ya Ustadz? Ya, apalagi di bisnis. Jadi memang kalau berbisnis ini salah satu strategi atau biar kita itu bisnis kita maju sebenarnya niatkanlah karena Allah. Allah Ta'ala akan membantu kita ketika kita juga membantu agamanya Allah. Masa orang yang memusuhi agamanya Allah, Allah Ta'ala kasih makan kan? Iya betul. Orang ini musuhi agama Betul, Allah, betul. kasih makan. Apalagi kita yang membela agama Allah. Kenapa kita harus disakitkan sama Allah? Betul. Luar biasa ya. Jadi gini, berarti Ustadz, yang saya tangkap tadi, pertama kita harus berpegang teguh dengan visi misi kita, dan kita harus tetap maju walaupun serangan dari luar sampai kepada personal kita. Tapi kan begini, hari ini kan banyak setiap tahunnya dari alumni pesantren, khususnya pesantren kita Pondok Pesantren Darussalam, yang mereka saya lihat masih banyak, mungkin mayoritas dari mereka yang belum siap dari segi strategi dakwah. Kalau tadi kan pengalaman Ustadz Muhammad kan, lalu bagaimana pesannya Ustadz Muhammad HR untuk kader-kader dan generasi-generasi selanjutnya ketika mereka nanti sampai ke kampung mereka menghadapi persoalan yang banyak, kadang mereka, wah ternyata nggak seperti yang dibayangkan begitu. Bagaimana mental anak muda ini kan pasti down kalau mereka, bagaimana apa pesan Ustadz Muhammad HR kepada para alumni-alumni yang sudah siap terjun dakwah secara strateginya lah? Jadi kalau bicara strategi ini ya, tidak ada tertulis. Karena kalau toh menulis juga strategi ini paling bisa bertahan setahun, 2 tahun atau 10 tahun. Karena perkembangan zaman ya. Karena perkembangan zaman. Sekarang bagaimana menyikapi strategi dakwah ini? Cara yang paling ampuh sebenarnya kita belajar langsung kepada guru kita. Bagaimana cara belajar langsung dengan guru kita? Berkhidmat kepada guru kita. Kita ikut sama guru kita. Guru kita ceramah ke sini, kita ikut. Guru kita ceramah ke sini. Bagaimana guru kita
bagaimana guru kita menghadapi permasalahan di masyarakat, bagaimana guru kita menghadapi konflik di masyarakat. Jadi kalau orang ini khidmat kepada gurunya itu 80 sampai 90% dia akan menguasai medan dakwah. Makanya rata-rata orang yang khidmat kepada guru pasti jadi. Kalau pandangan kita pesantren itu kan itu keberkahan dari khidmat, dari bukhaddam, ya kan? Bukhaddam lawan guru berkahan itu. Tapi sebenarnya secara rasional dia secara tidak langsung belajar kepada Betul. guru. Melihat lisanul halnya ya. Lisanul halnya. Jadi secara tidak langsung dia belajar, oh ternyata guru kayak gini. Oh ternyata guru kayak gini. Itu tuh secara yang tidak rasional ya. Bahwa itu ketika dia di masyarakat, diterima di masyarakat, itu adalah keberkahan dari khidmat. Keren tadi Ustadz Muhammad Hair. Saya sangat senang mendengar dari penjelasan tadi. Bawa minum dulu, biar ada tegang. Biar ada tegang, bawa minum dulu. Minum. Penonton minum lo. Ini air mineralnya sponsor nggak? Oh, sponsor. Karena dibayar aja, Be. Lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala. Seperti dakwah ya. Iya. Tapi kan gini Ustadz, kita ini kalau bicara sabar, bicara baper juga kan. Sedangkan orang-orang dari sebelah, misalkan orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi, orang-orang Syiah, orang-orang liberal, dan lain-lain itu setiap hari menyerang kita. Ya. Nah gimana itu Ustadz? Kayak kita baper juga kadang ini. Kenapa jadi mereka menyerang kita? Ya karena mereka kecil. Karena mereka kecil, pengen besar ya harus menyerang orang besar. Itu strategi mereka. Wah itu berarti begini, berarti mereka itu nggak paham strategi dakwah sebenarnya Ustaz ya? Itu strategi mereka memang. Oh itu memang strategi mereka ya? Karena mereka kecil harus menyerang yang besar. Jadi orang-orang kita, karena kita banyak, orang kita besar, ya menyerang ke mereka, itu kesalahannya. Akhirnya secara tidak langsung orang-orang kita lah yang bikin mereka besar. Nah berarti pesan ini ya dari Ustadz Muhammad HR, kalau ada orang-orang kita, ulama-ulama kita yang diserang, kita jangan ikut di blog mereka, di sosmed mereka, kita jangan ramaikan, nanti mereka yang naik katanya itu. Kalau perlu unsubscribe. Nah itu juga pesan tuh. IPNO, EPPNO, Pengurus NO, Dislike. unsubscribe. Dislike. Dislike katanya. Dislike mereka. Jangan dislike. Wahabi no. Tapi kan sekarang ini Ustadz, ya, anak muda itu kadang sulit membedakan. Kalau Wahabi sih mudah aja ya. Namun kan kadangnya itu yang sulit pejuang khilafah itu Ustadz. Mereka itu maulidan sama kita, tahlilan sama kita, tapi yang mereka perjuangkan khilafah. Okay. Gimana kita menjelaskan kepada jadi mereka gini, ini? sebelum saya masuk ke sini kayak menjawab pertanyaan tadi dulu ya, yang terkait masalah serangan-serangan dari pihak-pihak yang kecil itu kan. Iya. Tadi kan saya bilang mereka itu kecil pengen menyerang yang besar agar mereka besar. Terus bagaimana kita bisa membalasnya itu? Masa dibiarkan begitu saja kan? Ya kita harus membentengi orang-orang kita dulu agar jangan terpengaruh dengan mereka. Jadi kalau kita berarti kita nggak usah dong dakwah di media sosial, nggak usah dong. Dakwah kita di media sosial harus bahkan wajib, tapi ya untuk kita pertama orang kita bentengi dan mencari orang yang bisa masuk ke golongan kita. Tidak usah kita menyerang mereka. Jadi kita fokus pada jamaah kita cari orang yang mau ikut sama kita, kan lebih enak tuh. Itulah yang diajarkan guru-guru kita. Makanya tidak bisa mempermasalahkan dengan mereka, apalagi mereka itu kecil kok. Itu aja kok repot. Wah, sedar banget ya. Nah, tadi masalah apa tadi, Bib? Tadi tentang nggak bisa ngebedakan. Hari ini kan banyak itu teman-teman kita di pelajar atau para di Bandung aja kadang nggak tahu ini ustadznya ternyata terpapar radikal. Mereka orang-orang khilafah kan, pejuang khilafah. Ya. Tapi emangnya pejuang khilafah itu radikal nggak sih Ustadz? Itu dulu deh. Pejuang mereka Pak Ustadz yang bahasanya mereka mantan HTI lah. Ya. Kalau radikal itu kalau sekarang secara publis mereka kurang sih. Karena di pemerintahan kan juga dinonaktifkan organisasi mereka. Jadi mereka tidak bisa bergerak seperti dulu, dan itu patut kita berterima kasih kepada pemerintah kita. Terkait bagaimana mungkin membedakannya gitu kan ya.
apakah mereka itu radikal atau tidak, mungkin secara pemikiran karena mereka menjual ayat-ayat Allah dan itu kadang seram gitu ya, sedikit-sedikit kafir gitu kan, bugot dan zalim, apalagi sih macam-macam lah dengan istilah-istilah mereka itu. Nah, bagaimana membedakan antara ustadz-ustadz HTI dengan ustadz-ustadz kita? Ustadz-ustadz kita itu ketika kita mendengar ceramahnya itu hati lebih adem. Satu, hati adem. Dan ketika mendengar ceramah mereka hati kita tuh panas, pengen marah terus. Sedangkan marah itu dari Setan. tet. Jadi kalau mendengar ceramah-ceramah provokasi, meskipun dia tidak mendeklarasikan dirinya sebagai HTI, bahkan menolak dibilang HTI, tapi ceramahnya membuat kita terprovokasi, berarti sudah indikasi kepada pemahaman-pemahaman yang radikal. Gitu ya. Jadi ada saya itu Ustadz, punya sepupu itu. Dia sekolah di pesantren yang lumayan radikal lah. Mungkin kalau saya nggak usah saya sebut lah ya, mungkin tahu aja udah. Pulang dari sini datang ke rumah, ketemu sama abah kan, katanya, Mi, di mana ada orang sini kaji taguh katanya. Kaji taguh itu atau cari kaji kebal, ngaji kebal katanya. Buat apa? Mau jihad katanya. Benar itu, benar. Masya Allah. Jadi dia selesai sekolah dari sana, pulang ke Kalimantan Selatan, dia mau cari ilmu kebal, mau jihad katanya. Jihad bukan ngebom, mau melawan pemerintahan sehari ini. Itu benar tuh. Kemudian saya dekati secara ternyata memang begitu. Sampai itu Ustadz katanya di pesantren itu dia setiap hari Jumat ada latihan bela diri dan latihan untuk melawan tameng polisi itu. Jadi tekniknya itu kalau habis lempar badan ke tameng polisi, lari ke belakang, yang di belakang lagi yang itu sampai hancur, itu latih seperti itu. Ada strateginya. Nah, bagaimana itu Ustadz? Kan mereka itu kalau saya lihat strategi dakwah dan pikroh dan harokah mereka itu sangat sistematis. Bagaimana NU ini siap nggak menyikapi strategi mereka ini hari ini? Iya, makanya kan kita hari ini NU menyiapkan kader-kadernya. Kader-kader yang militan, baik itu mulai dari IPNU, PPNU, PMII, Ansor, menyiapkan kader-kader yang militan yang paham benar-benar itu aswaja itu bagaimana. Makanya kalau masuk NU pun hari ini harus mengikuti beberapa pelatihan yang bisa sah dikatakan bahwa orang itu benar-benar orang NU, orang Nahdliyin. Kenapa? Karena ini adalah bentuk reaksi NU memproteksi dari ajaran mereka. Makanya sampai ke akar rumpun IPNU ada Lakmut. Ada Makesta, ada Lakmut, ada Lakut. Di Ansor ada PKD, PKL, PKN. Di NU ada MKNU. Ini adalah sebuah langkah proteksi kepada warga Nahdliyin, dan nantinya ke depannya sebenarnya rancangan program ini orang-orang yang ikut di dalam sini akan menyebarkan ke daerahnya masing-masing. Wah, keren ya. Nah, ini sebenarnya makanya kalau kita melawan mereka itu habis tenaga kita. Orang kita akan habis. Percuma tenaga kita dibuang sia-sia. Makanya proses kaderisasi kita hari ini itu secara tidak langsung berjihad melawan mereka. Keren nggak cara itu? Keren betul ini. Tanpa frontal, tanpa radikal, tapi dengan cara dia sendiri, dan itu aman, damai. Semoga pelajar NU semua dapat berkah ya. Pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Iya, itu secara tidak langsung itu berjuang melawan. Jadi kalau bertanya bagaimana caranya melawan mereka, gabung di IPNU, gabung di PPNU, gabung PMI. Ayo gabung Makesta, IPNU, PPNU. Berarti hari ya kita promosi sekalian Ustaz ya. Sekalian, tapi ya harus benar-benar berproses kaderisasi. Jangan hanya sebuah kebanggaan bahwa aku pernah berkarir di IPNU. Tapi boleh nggak kalau misalkan beli sertifikat Makesta aja, Ustaz? Nggak ikut? Beli aja misalkan. Jangan kan beli bikin sendiri aja boleh. Oh boleh ya? Iya, Oh berarti nanti saya apa? Tapi percuma. Percuma ya? Percuma.
ngapain buat beli, kalau jangankan 1 sertifikat, 100 sertifikat bisa kita bikin, tapi bukan sertifikat kan tujuan kita. Iya, bukan sertifikat tujuannya ya. Tujuan kita kalau memang pengen pengen dapat ilmunya ya harus ikut. Nah, itu kan. Dan pengurus pun mungkin akan lebih selektif juga. Karena kalau dia memang tujuannya untuk menjaga, membentengi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, mereka juga selektif. Karena bisa saja kita ini kecolongan. Kenapa? Karena kita ini benteng yang besar, yang sulit dihancurkan dengan orang-orang yang kecil. Betul. Pertanyaannya bagaimana bisa menghancurkannya? Ya kita sendiri. Betul. Bagaimana? Ya doktrin keaswajahan, KNU-an yang kurang, akhirnya kita sendiri yang akan menghancurkan itu. Makanya Ansor konkret mereka lakukan pelatihan. Yang tidak ikut pelatihan PKD, PKL tidak bisa jadi pengurus. Semuanya harus ini langkah konkret dari gerakan pemuda Ansor. Makanya GP Ansor tidak main-main dia menjaga NKRI dengan cara dia, Habib. Enggak perlu demo berjilid-jilid. Betul, jilid-jilid ya. Ini juga demo lagi nih, Tat. Coldfly. Oh, biarin aja deh. Biarin aja. Ya kita enggak tahu. Kita ngopi dulu, Tat. Jadi gini. Sebenarnya demo itu, Bib, ketika orang itu mendemo Coldfly itu secara tidak langsung orang yang tidak tahu Coldfly itu pengen tahu, itu promosi. Saya sendiri, Bib, jujur nih ya, kok rame bener nih masa Coldfly. Udah browsing apa sih lagunya kan? Everglow. Yang asalnya nggak tahu jadi tahu. Kenapa? Karena ribut. Coba jangan diributin. Jadi bagi manajer marketing, wow ini promosi tanpa berbayar. Nggak perlu bayar, mereka endorse ya. Makanya 11 juta laku. 11 juta laku, bahkan ada yang ketipu itu kemarin. Banyak yang ketipu ada ya. Kenapa? Karena orang penasaran. Orang kita tuh penasaran, Bib. Ada buka ini viral, penasaran, semua rela nunggu berjam-jam, padahal kalau bersabar 1 bulan 2 bulan sepi, Bib. Enak kita masuk. Tapi orang-orang Indonesia, orang penasaran. Untung matinya aja nggak penasaran. Tapi ada lagunya kayaknya. Lagunya. Kalau mati aku jadi penasaran. Betul. Lagu siapa tuh, Bib? Siapa itu lagunya ya? Berarti itu ya tadi ya. Problem kita itu sebenarnya kita nggak sadar bahwa ketika kita memarahi orang atau kita menyerang orang, sebenarnya itu membuat mereka naik. Mereka naik. Dan itu tanpa disadari, kadang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga melakukan hal yang sama. Nah jadi, waduh berat juga ya. Berarti ini perlu edukasi yang luar biasa untuk masyarakatnya, Ustaz. Iya, harus itu. Ya kita, bagaimana kita bisa mendapatkan kayak seperti hal-hal seperti ya kita harus memikirkan lah, jangan asal-asal. Kita harus berpikir. Ketika kita melakukan satu hal, kita harus baca 2, 3 sampai kalau bisa 10 langkah ke depan udah kita baca. Efek yang dari yang kita lakukan. Nah, berarti kalau kita bicara efek nih, Tat, kita beralih sedikit lah ke topik yang lebih berat lagi. Oh. Wah. Ini kan 2023 ini bulan apa ini? Mei ya. Berarti kurang dari 1 tahun lebih lah lagi kita pemilu kan. Bagaimana nih, Tat? Kita Ustaz ini sebagai mubalik, sebagai dai ilallah. Khadimul majlis. Bagaimana sebagai Ustadz Muhammad HR yang punya ribuan jamaah, Masya Allah, punya amin, ribuan murid, punya ribuan fans, ini agar di pemilu 2024 ini tidak terprovokasi, tidak terjerumus di dalam pertikaian, apa sih strategi yang akan atau langkah yang akan Ustadz lakukan yang nanti bisa juga teman-teman dai yang lain, mubalik yang lain yang bisa ngikuti lah. Jadi saya belajar dari pengalaman Pilpres kemarin. Ketika orang marah itu tidak bisa dilawan, Bib. Ketika orang marah tidak bisa dilawan. Karena pepatah Arab, al-ghadab awwaluhu junun. Marah awalnya gila. Seperti orang gila kan. Seperti orang orang marah. gila, betul. Kita melawan orang gila percuma, Bib. Jadi kalau dia marah ya udah. Jadi kalau ada yang sudah terprovokasi, ada yang marah-marah tentang Pilpres, ada yang mencaci ini. Jadi kita diam dulu. Kita tenang, santai. Kalau misalnya itu di lingkungan kita ya,
Setelah santai, pikirannya tenang, baru kita berikan pencerahan dikit, tapi tidak menyinggung langsung ke situ. 2 poin. Itu kalau secara persuasif pendekatannya. Tapi bagaimana kalau kita ceramah? Ya ceramah ini karena orang banyak ya agak sulit, tidak seperti yang mungkin di kampung kita, di komplek kita, di lingkungan kita berada. Jadi lebih kepada menjaga persatuan dan kesatuan dan mengingat bahwa politik itu hanya sementara, dan politik itu hanya ketika terjadi perbedaan itu hanya terjadi perbedaan yang sementara, bisa jadi itu akan bersatu lagi. Dan harus kita gambarkan kembali bahwa bagaimana sengitnya Pilpres 2019 antara Pak Prabowo dan Jokowi, antara cebong dan kampret. Ya betul. Kadrun itu juga. Yang akhirnya sekarang semuanya masuk dalam menteri kabinet Pak Jokowi. Iya, Pak. Betul ya. Nah, makanya harus kita gambarkan bahwa semuanya ini tidak apa yang seperti yang di media sosial ini semuanya ketika sudah selesai pesta demokrasi ini ya semuanya seperti biasa. Bahkan ada yang korban jiwa itu. 2019 itu kan salah satu demonstran, ada berapa orang yang meninggal dunia ketika ikut aksi protes kekalahan Prabowo itu. Coba nanti di browsing ada yang benar itu. Coba bayangkan, setelah ada yang meninggal ternyata malah gabung. Yang didukung ini malah gabung ke Itu gimana perasaannya tuh kan? Waduh. Makanya hal-hal yang semacam ini yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan terlalu baper lah dalam politik. Tapi kan kalau kita bicara kemarin itu Ustaz ya, yang panas ini bukan lagi tingkat nasional. Kemarin itu tingkat provinsi kita di Kalimantan Selatan pun luar biasa panasnya. Ya kenapa jadi panas kan? Karena semua orang hari ini sudah memiliki media sosial masing-masing, bisa mengakses. Kalau dulu mungkin karena masih keterbatasan, mungkin hanya lewat televisi, apalagi media-media dalam tanda kutip bisa dikuasai, itu kan lebih terkontrol kan. Tapi kan yang saya takutin ini begini ya Ustadz ya, memang betul misal seperti Ustadz Muhammad HR kan gak terprovokasi sebagai mubalik lalu bisa mendamaikan jamaahnya. Tapi kan kadang ini yang mubaliknya yang terprovokasi, dai-nya yang terprovokasi, malah dia yang nyebar nih, ayo panas nih, ini panas. Bagaimana ini mubalik kok terprovokasi mereka? Nah, bagaimana mubaliknya? Makanya orang-orang kita khususnya di LDNU nih Bib, harus mempromosikan dai-dai. Kalau mau undang ceramah, undanglah ceramah ini. Kalau mau ini kriterianya bagaimana? Atau kalau sampai mau perlu dai kita lah kita turunkan biar lebih adem gitu kan. Itu ya. Ya, adem. Karena kalau kita ngeblok bilang orang tuh ini kan bisa jadi orang bilang kita iri. Iya, betul. Kan jadi bumerang sama kita. Lebih baik kita lebih kita menawarkan dai-dai kita. Tujuannya untuk apa? Ya untuk agar bagaimana masyarakat di Indonesia bisa berbangsa, bernegara, beragama dengan aman, damai, sejahtera. Tujuannya kan itu. Ya, betul. Di sini bukan masalah jatah si A berkurang, jatah B kita ambil, amplok sana kita masih itu. Tapi bagaimana kita menjaga Indonesia yang hari ini luar biasa dengan beberapa pembangunannya, dengan alamnya yang juga luar biasa. Ini harus kita jaga. Jadi dai ini harus pintar ya Ustaz. Jangan menyaring berita itu. Pasti. Iya. Harus menyaring berita, dan ya lagi-lagi memang tidak semua dai kan suka membaca. Kadang mereka bergaul juga di lingkungan mereka ini juga sulit. Akhirnya memang kalau kita bisa klasifikasikan dai ini ya memang terbagi dua memang. Ada yang memang kelompok keras sudah. Pasti ada itu. Kita apa yang kita bicarakan ini mungkin di kalangan kita masih yang mau menerima, kalangan mereka nggak mungkin terima kan. Betul. Jadi pesan kita ya pesan kepada orang-orang kita. Nggak mungkin kita masuk pesan kita ini kepada mereka. Tapi bagaimana kan ini masalah dai tadi ya, masalah dai yang keras tadi. Baru-baru ini juga kan ada dai juga kan, salah satu dai yang
orangnya keras juga menurut beberapa orang. Yang akhirnya katanya kena tembak. Nah, lalu ada yang ngomong ke saya begini, wah kalau dai sudah kena tembak, sulit dong ngomong kebenaran katanya. Karena kan kebenaran itu subjektif. Mungkin kata Ustadz Muhammad HR ini benar, atau ini nggak benar, atau misalkan kata Ustadz Muhammad HR ini benar, menurut saya nggak benar. Ternyata saya yang ngomong nggak benar, malah saya ditembak orang misalnya. Lalu bagaimana ini? Berarti kita kan bahaya udah para dai ini mau ditembak semua berarti gimana tuh? Jadi menanggapinya lagi-lagi kita harus memberikan tadi pertama kita di lingkungan kita harus kita bentengi dan ekspansi ke jamaah luar. Ketika masyarakat sudah paham bagaimana cara memilih mereka tidak mungkin manggil orang itu. Kan gitu. Ini ada sebuah langkah strategi. Kalau kita jangan undang dia, orang malah penasaran. Jangan undang mereka. Nah, inilah akibat orang menyampaikan kebenaran akhirnya diblok orang. Akhirnya ini kan gitu tuh. Akhirnya jadi senjata makan tuan. Padahal kita menyampaikan bahwa itu menurut kita itu dia tuh kasar, keras. Ketika kita melarang orang tuh malah penasaran. Ada nggak sih, maaf saya potong ya Ustaz ya, ada nggak batasan seseorang itu ketika menyampaikan sesuatu dianggap keras, radikal tuh ada nggak sih batasannya sampai mana begitu? Kapan? Batasannya itu pertama kita harus lihat dulu siapa yang kita bicarakan, di ruang mana kita bicara. Jadi siapa lawan kita bicara, apakah ini di tempat umum ini siapa yang kita hadapi gitu kan. Contoh misalnya guru kita itu lucu kan, kayak kita itu di luar, tapi di kelas serius belum tentu lucu. Belum tentu lucu. Beliau serius, tegas, wah takut murid-murid kan, tapi ketika di luar santai kan. Betul. Nah, itu. Jadi ya itu sebuah langkah strategi. Berarti ini sesuai ya Ustadz ya dengan kata Nabi itu, bicaralah dengan orang sekedar akal mereka. Iya. Artinya kalau orang ini orang awam, jangan kamu berikan persoalan-persoalan yang bisa membuat mereka panas, Jadi kita lihat itu misalnya kita berkata kasar. Kadang mohon maaf misalnya kayak guru kita mungkin agak keras bicaranya, mengatakan ini nang kurang sopan di tangan, tapi itu di kalangan santri dia nggak keras. Nah, itu. Tapi kalau di publik, di tengah umum bicara kata-kata yang kurang sopan, itu kan keras jadinya. Jadi batasannya itu lagi-lagi kita lihat lawan bicara kita dan kita di mana bicaranya. Uruf ya. Iya. Kembali kepada uruf. Keren. Waduh, berat juga pembahasannya ya. Aduh, kita minum lagi deh. Minum lagi. Aduh, berat juga ya pembicaraannya ini. Ini perlu pendalaman lah. Jadi para penonton, ini luar biasa semua, ini daging semua yang dibahas oleh guru kita Ustadz Muhammad HR, Kiai Muhammad HR ini. Saya sebagai penutup minta closing lah. Apa terserah pesan atau apa saja yang baik untuk para penonton sekalian. Saya mungkin lebih hitopnya ini lawan bicaranya ini mungkin arahnya ke generasi muda aja, Bib. Karena nggak pantas kita nasihati orang tua kan. Jadi kepada generasi muda, sering-seringlah silaturahmi, sering-seringlah minta arahan kepada guru-guru kita, kepada kiai kita, karena mereka sudah berpengalaman baik secara zahir maupun batin ini. Batin menerima tekanan macam-macam kan. Jadi bagaimana guru kita menyikapinya, kalau bisa berkhidmatlah kepada mereka, biar kita tahu bagaimana kerasnya beliau menghadapi tantangan yang luar biasa dengan cara beliau yang sangat sejuk dan nyaman. Wah, mantap, keren. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad HR. Siap. Semoga kami dan para semua penonton bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari bincangan kita ini, ngopi ini. Oke, terima kasih sekali lagi Ustadz Muhammad HR. Siap. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time.